Perjalanan gerilya Jenderal Sudirman adalah salah satu episode paling heroik dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Teks berikut merangkum kronologi, tujuan, dan tantangan yang beliau hadapi, latar belakang dan tujuan. Perjalanan gerilya Jenderal Sudirman dimulai setelah AGG RSI militer Belanda kedua pada 19 Desember tahun 1948. Saat itu, Belanda menyerang Yogyakarta yang merupakan ibu kota Republik Indonesia. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditawan. Jenderal Sudirman, sebagai Panglima Besar TNI, menolak perintah untuk menyerah. Ia meyakini bahwa perjuangan harus terus dilanjutkan melalui perang rakyat semesta. Tujuan utama dari gerilya ini adalah menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah Indonesia dan militernya masih EKSIS dan berjuang memecah konsentrasi pasukan Belanda, mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya Belanda untuk kembali menjajah. Kronologi perjalanan, meski kondisi fisiknya sangat lemah akibat penyakit TBC yang dideritanya, Jenderal Sudirman tetap memimpin gerilya. Beliau bahkan harus ditandu oleh para prajuritnya. 19 Desember tahun 1948, Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta, menolak untuk ditangkap Belanda. Beliau memimpin pasukannya menyusuri pedesaan dan hutan, menghindari jalur utama yang dikuasai Belanda. Desember tahun 1948 Januari tahun 1949. Perjalanan gerilya dimulai dari sekitar Yogyakarta menuju wilayah selatan. Jenderal Sudirman dan pasukannya melintasi daerah-daerah seperti Gunung Kidul dan Pacitan. Mereka berpindah-pindah tempat, bermalam di rumah-rumah penduduk atau di hutan. Selama perjalanan ini, pasukan Sudirman melakukan serangan-serangan mendadak ke pos-pos Belanda. Februari-Juni tahun 1949, gerilya terus berlanjut melintasi Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk ke wilayah Surakarta, Madiun, dan Kediri. Selama periode ini, Jenderal Sudirman menyusun strategi perang yang dikenal sebagai doktrin perang rakyat semesta, yang melibatkan seluruh rakyat dalam perjuangan. Doktrin ini menekankan bahwa setiap warga negara adalah pejuang dan harus berpartisipasi dalam perlawanan, baik secara militer maupun non-militer. Juli tahun 1949, kondisi Jenderal Sudirman semakin memburuk. Ia dan pasukannya kemudian bersembunyi di Pacitan. Di sana, beliau tetap memberikan perintah dan strategi dari tempat persembunyiannya. Dampak dan akhir perjalanan. Perjalanan gerilya Jenderal Sudirman berlangsung selama kurang lebih 7 bulan. Perjuangan ini memiliki dampak signifikan. Moral pejuang, perjalanan ini membangkitkan semangat juang rakyat dan TNI. Kehadiran Jenderal Sudirman, meskipun sakit, menjadi simbol perlawanan yang tak kenal menyerah. Pengakuan internasional, gerilya ini membuktikan kepada dunia, terutama PBB, bahwa Indonesia masih memiliki pemerintahan yang berdaulat. Hal ini melemahkan posisi Belanda dalam perundingan diplomatik. Serangan umum 1 Maret tahun 1949, strategi gerilya yang digagas Jenderal Sudirman menjadi salah satu pemicu suksesnya serangan umum 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta, yang berhasil merebut kembali kota itu selama 6 jam. Perjalanan gerilya Jenderal Sudirman berakhir setelah perjanjian Rumroyen disepakati pada Juli tahun 1949, yang mengharuskan Belanda menghentikan operasi militernya dan mengembalikan Yogyakarta kepada Indonesia. Setelah itu, Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta. Perjuangan beliau yang heroik menjadi salah satu alasan Belanda akhirnya bersedia mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir tahun 1949.